Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami akan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Saya bacakan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jemaat dikasih Tuhan, kita adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Artinya dia tidak mungkin hidup sendiri. Ya, dia kecenderungan membutuhkan orang lain. Ya, kita tahu sejak lahir pun kita butuh orang tua kita. Dan nanti setelah menginjak bertambahnya usia, kita akan mengenal lingkungan, kenalan dengan orang lain dan seterusnya. Dan saya percaya bahwa setiap kita di keluarga kita mendapatkan satu didikan yang baik, ya, mendapatkan satu pelajaran hidup yang baik sehingga kita memiliki kebiasaan hidup yang baik. Tetapi seiring jalannya waktu kita akan menemui dan mulai bergaul dengan banyak orang. Hati-hati. Apa yang baik yang sudah tertanam dalam hidup kita sejak kita kecil melalui keluarga kita, melalui sekolah kita mungkin ya. Ya, itu bisa rusak kalau kita tidak berhati-hati dengan pergaulan. Kita mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang baik yang sejak kecil kita dapatkan dari keluarga, dari lingkungan terdekat kita, dari gereja kita, dari sekolah kita, mulai kena orang yang lebih luas lagi. Hati-hati, ada begitu banyak model pergaulan apalagi di zaman ya saat ini. Cuma dikasih Tuhan, kita mengingatkan, jangan kamu sesat. Artinya hati-hati, ada banyak hal yang bisa membuat kita tersesat. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi sesat. Yaitu apa? Pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah. Dengan siapa kita bergaul itu juga menentukan. Terlebih pergaulan itu sendiri. Ya, sedikit berbeda dengan siapa. Ya, kita mungkin tidak bisa menutup diri. Kita bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi pergaulan seperti apa? Ya, yang terjadi itu. Semestinya kita itu bisa menjadi garam dan terang. Bukan berarti kita menolak orang-orang yang katakanlah belum kenal Tuhan, orang-orang yang mungkin hidup dalam dosa. Yesus juga bergaul dengan mereka, tetapi perhatikan, Yesus tidak dipengaruhi. Nah, dengan istilah lain saya memakai gini, Yesus itu menciptakan pergaulan yang baik di antara orang-orang yang mungkin punya kebiasaan atau
pergaulan yang buruk. Ya, jadi artinya Yesus dalam pergaulan pada masa itu ketemu dengan pemungut cukai, ketemu dengan perempuan yang berzina dan banyak lagi yang lainnya, ya, dikatakan orang-orang berdosa lah gitu ya. Yesus bukan ikut pergaulan mereka, tetapi Yesus masuk ke pergaulan mereka dan membuat satu kebiasaan baik, menciptakan pergaulan yang baik, sehingga apa yang nggak baik itu ketemu Yesus jadi baik. Semestinya kita juga demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita bisa bergaul dengan termasuk orang-orang yang mungkin katakanlah hidupnya nggak baik, hidupnya nggak benar, mereka masih dalam kegelapan. Tetapi di situ kita jangan ikut pergaulan yang buruk, tetapi kita ciptakan pergaulan yang baik. Sehingga mereka yang dalam gelap melihat terang yang terpancar melalui hidup kita. Ya, kita menjadi terang bagi dunia yang belum mengenal akan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, intinya bukan berarti kita tidak boleh bergaul atau mungkin pilih-pilih orang, jangan dengan itu, ini dan itu, bukan seperti itu. Tapi memang kalau kita tidak bisa memberi pengaruh, mending kita ikut pergaulan yang bisa membawa kebaikan bagi hidup kita. Tetapi kalau kita semestinya sih menjadi terang, dimanapun itu, di pergaulan yang buruk, kita datang membawa pergaulan yang baru, yang baik. Sehingga mereka ikut masuk dalam pergaulan yang baik dan hidup mereka akan diubahkan. Hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita menjadi terang. Itulah yang semestinya kita lakukan. Tetapi ketika kita merasa, waduh ini terlalu sulit, aku kok mulai terpengaruh, hati-hati. Ketika ada dalam pergaulan yang buruk dan engkau mulai, ya misalnya kok rasanya kok aku nggak bisa mempengaruhi, tapi kok dipengaruhi, hati-hati. Tinggalkan pergaulan yang buruk. Mulai ikut dalam komunitas atau pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik itu yang akan membangun kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Tuhan menetapkan kita menjadi terang. Karena itu, janganlah di pergaulan itu kita ini dipengaruhi. Tetapi hendaklah kita yang memberi pengaruh kepada lingkungan di mana kita berada. Sehingga bukan pergaulan buruk yang akan mempengaruhi kita. Tetapi kita menciptakan dan membawa pergaulan yang baik. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang buruk diubahkan. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini melalui firman-Mu, Engkau menetapkan kami untuk kami bisa memberi pengaruh, supaya kami tidak terpengaruh ada dalam pergaulan yang buruk, karena itu akan merusakkan kebiasaan baik, hal-hal yang baik yang tertanam dalam hidup kami. Sebaliknya, kalau kami harus ada di antara kehidupan yang mungkin belum ada dalam terang, masih dalam kegelapan, biarlah kami yang menjadi terang. Bukan kami membawa pergaulan buruk atau terpengaruh pergaulan buruk, tetapi kami justru membawa pergaulan baik sehingga mengubahkan lingkungan di mana kami berada dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, selalu semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.